Dan bahkan Sayyidina Umar itu disebutkan, Pak, ketika menetapkan satu gubernur misalkan atau satu pemimpin di satu daerah, beliau akan menguji dulu, ada mata-matanya tuh, Pak ya. Dia tak percaya dengan langsung pribadi seseorang kadang. Dia mempunyai mata-mata untuk memperhatikannya, apakah ini orang menjalankan perintah agama atau tidak. Catatan pertama, Pak, syarat supaya lolos seleksinya itu bukan dari segi kebanyakan suara dan seterusnya, Pak. Nah, itu demokrasi, itu bagus, Pak ya, demokrasi bagus, banyak yang sesuai dengan Islam. Tapi Sayyidina Umar justru mengukur, menjadikan barometer atau pengukur seseorang itu layak menjadi pemimpin atau tidak, sholatnya sempurna atau tidak. Nah, itu nomor satu, Pak. Makanya Sayyidina Umar pernah berkata bahwasanya inna ahamma umurikum indi as-shalah. Dia memimpin semacam upacara atau memberi nasihat kepada para gubernurnya, Pak. Beliau berkata, saya yang paling inti, yang paling perlu untuk saya perhatikan kalian terlebih dahulu adalah sholatnya. Siapa yang menjaga amanah sholatnya, berarti dia akan menjaga amanah dengan orang lain. Kalau dengan Tuhan saja dia tak menjaga amanahnya, Pak, lebih parah lagi nanti dengan manusia tak menjaga amanahnya, betul tak, Pak? Dengan Tuhan saja dia tak baik, apatah lagi kepada manusia. Jadi statement yang ada di tengah masyarakat kita kadang, ini orang sholat saja tapi buruk sekali, akhlaknya tak bagus. Jangan salahkan sholatnya, Pak. Tak boleh, karena di masa Nabi kita pernah seorang sahabat, dia ikut selalu sholat berjemaah, tapi kadang dia mencuri. Tapi bukan mencuri yang berat, Pak ya, mungkin ini karena lapar sekali dan seterusnya. Lalu seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, si fulan ini dia sholat tetapi masih lanjut maksiatnya. Padahal Al-Quran berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Nah, ini belum ya Rasulullah, sahabat kita yang satu. Rasulullah hanya menjawab simpel saja, Pak ya. Itulah betapa hebatnya, agungnya Nabi SAW itu. Satanhahu sholat, itu bahasa Arabnya, Pak ya. Biarkan saja dulu, dia terus sholat. Nanti sholatnya itu akan mencegah dia dari berbuat maksiat itu, dari berbuat yang mungkar. Memang terbukti, Pak. Tak lama setelah itu, ini sahabat menjadi orang yang sangat baik sekali. Sholatnya aktif, dan dia pun tidak mau melakukan maksiat mencuri itu lagi. Sebab dia memang menghayati sholatnya itu, Pak. Jadi statement yang ada kadang di tengah masyarakat, untuk apa sholat 5 waktu tapi orangnya buruk, perkataannya buruk, akhlaknya tak bagus. Ini, Pak, dalih ini tak benar. Yang benar apa dia? Baikkan dulu hubungan dengan Allah, baru baikkan hubungan dengan manusia. Itu yang tepat. Di Al-Quran disebutkan hablum minallah wa hablum minan nas. Memang kalau orang dia bagus hubungannya kepada Allah, tak bagus kepada manusia, ini timpang sekali, Pak. Ini salah orangnya. Tetapi jangan pula lebih penting manusia daripada Allah, Pak ya. Kepada orang misalkan, atau kepada seseorang atau kepada orang lain, dia jaga penampilannya, Pak. Nak jumpa dengan satu pembesar misalkan, minyak wanginya pun harus dipilih, dasinya pun harus dipilih, sepatunya harus dipilih, nanti untuk minyak rambutnya pun dipilih, Pak ya. Tapi pas dia sholat, la ilaha illallah, baju yang bercampur bau bawang, Pak, dia bawa. Ini, Pak ya. Dia nak sholat misalkan tak rapi, minyak wangi pun tak pakai lagi, atau kecuali tak ada, Pak ya. Kalau tak ada, itu Allah tidak memberati seorang kecuali semampunya saja. Al-Quran berfirman, khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambil kalianlah perhiasan kalian. Maksudnya berhiaslah semampunya, bukan semahalnya, semampunya. Ketika di setiap masjid, maksudnya sholat, Pak. Nah, kadang kita kepada manusia sangat terlalu perhatian sekali. Justru kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita menganggap sepele. Ini salah dalam statement, salah dalam mindset, Pak. Yang benar adalah Sayyidina Umar tadi mengukur orang cocok atau tidak, dia layak atau tidak sebagai pemimpin. Dia tengok sholatnya dulu, Pak ya. Nah, itu makanya di masa Sayyidina Umar puncak kejayaan Islam, simbol keadilan Islam. Kalau Bapak ingin melihat buku Michael Hihab, orang Amerika yang terkenal itu, yang netral, dia menulis 100 tokoh berpengaruh di dunia. Nomor 1 posisinya Nabi kita, Nabi Muhammad. Beliau Kristen, Pak. Dia non Muslim, dia Nasrani, tapi dia netral. Dia menulis itu posisi pertama baginda Nabi SAW, kedua, ketiga, kalau saya tak salah entah keempat atau keberapa Sayyidina Umar.
Mudah-mudahan para pemimpin kita, para yang diberi amanah, dia lebih mengutamakan itu, Pak. Dia mengutamakan sholat dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kalau orangnya sholat aman tuh. Dulu saya masih ingat guru-guru kita berpesan, kalau Anda merantau ke satu tempat atau ke negara manapun atau ke daerah manapun, dahulukan pertama ke masjid. Biasanya orang yang paling baik di atas dunia ini di mana-mana tempatnya orang masjid, Pak, betul lah. Sholat di situ misalkan. Ini merantau, Pak, tak ada keluarganya misalkan. Merantau ke Jakarta atau merantau ke Jawa, entah ke Kalimantan atau Sumatera. Dia di situ, Allah bersolat dia. Sehari semalam nanti atau 2 hari, pasti pengurus masjid akan mengingat, oh ini orang mungkin jauh datang. Pasti ditanya biasanya itu, Pak, Bapak lagi perjalanan atau bagaimana? Itu seringnya begitu, Pak, ya. Nanti selepas itu, oh, saya sebenarnya merantau, tak ada keluarga begini. Oh, Bapak mau kerja? Iya. Nanti dicarikan tuh, Pak. Sebab orang-orang yang mau tunduk kepada Allah, dia mau sholat, pasti insya Allah dia akan menjaga amanah. Itu, Pak, kita harus merubah mindset